ibu berkualitas menghasilkan keluarga yang berkualitas juga. Betul. Dan bagaimana kita melihat itu sebagai tetap sesuatu hasil gitu kan, jelek ataupun buruk itu kan hasil ya. Iya, Tapi benar. bagaimana kita melihat kegagalan, keberhasilan itu tetap suatu hasil yang bisa achievement buat kita gitu. Kita tuh nggak perlu mendikte A, B, C, cukup mencontohkan sesuatu, memberikan contoh kepada anak-anak. Anak-anak tuh ngikut. Menurutku itu entah itu rantau misalnya dari daerah terus ke Jakarta atau dari Jakarta kita Indonesia ke luar negeri, ada momennya itu mendisiplinkan kita, meningkatkan kemandirian, yang kita terpaksa ngatur waktu sendiri, ngatur budget sendiri, dimana kita kalau bolos sudah nggak ada yang marahin, tapi ya kerasa sendiri akibatnya gitu. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai semua, apa kabar? Hari ini Bu, kita mau ngomongin apa? Kamu baru melihat sesuatu ya? Iya, aku lagi ngelihat yang viral-viral. Padahal udah beberapa waktu lalu sih sebenarnya. Jadi kalau mungkin kamu sempat ngelihat ada kutipan, postingan, potongan video dari Mbak Dian Sastrowardoyo ya di sebuah podcast gitu kan. Di situ dia menjelaskan soal kegelisahannya pengen S3. Pengen sekolah tinggi, dia lagi overthinking gitu. Dia keluar pertanyaan banyak untuk dirinya sendiri ya. Betul. Jadi seperti apakah gue harus berhenti kerjaan, apakah gue harus bawa anak-anak, apakah gue harus di luar negeri, apakah harus di Indonesia, apakah bla bla bla, banyak banget ya. Banyak banget. Kenapa itu? Kamu ngeliat itu kenapa? Kan kamu tahu, aku pengen banget sekolah lagi nih S3. Oh belum juga? Iya kan. Kenapa? Sama, itu sebenarnya bukan cuma Dian Sastro tapi Nucha Bahri juga. Jadi itu pertanyaan itu mewakilkan perasaan kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu. Betul. Jadi aku pun juga punya pikiran yang sama kayak gitu, kayak overthinkingnya banyak banget. Kalau aku sekolah lagi, aku pengennya di luar gitu ya. Karena S1, S2 aku udah di sini nih Jakarta. Pengen dong S3 yang di luar dengan kondisi yang berbeda, dengan university yang lebih beda gitu ya bayanganku. Terus membayangkan juga, aduh apakah aku harus bawa anak-anak? Apakah aku bawa kamu? Tapi kan mahal. Apakah kamu harus berhenti kerja? Atau gimana? Apa kita jual rumah yang baru jadi gitu? Bener kan? Gimana Bingung tuh semuanya? banget. Dan itu tuh sebenarnya ternyata buat ibu bekerja gitu ya. Buat seorang ibu untuk sekolah lagi adalah sebuah dilema yang sangat besar. Gitu. Menarik kan? Aduh, ini never ending nih kayaknya nih. Jadi topik yang menarik bahwa ibu-ibu tuh punya banyak pikiran sendiri. Atau kamu doang sih yang overthinking gak ya? Enggak. Aku banyak yakin ibu-ibu. di luar sana masih banyak yang berpikir, aduh aku pengen lagi sekolah lagi gitu. Oke, jadi kita gimana? Nah, kita tuh sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol di sini bareng dengan Mbak Della Rahmawati. Nah, beliau ini adalah seorang dosen dari Swiss German University. Kita kenalan dulu yuk. Halo, Mbak Della, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Mbak Della, kita dengar ceritanya nih. Sebelum di sini kita dikasih ceritanya bahwa Mbak Della ini S3. S3 di Jepang. Waktu itu mulainya bawa anak 2 sana sambil sekolah selama 3-4 tahun di negara asing yang bahasanya juga gue nggak ngerti ya. Terus dengan suami ikut yang meninggalkan pekerjaan untuk bekerja di sana. Iya. Kayaknya banyak tuh, kayaknya itu kayaknya ngejawab dia. Nah, harusnya dia yang duduk sini ya. Benar. Della. Mestinya Mbak Dian yang nanya-nanya kayaknya di sini ya. Nah, ini menarik banget. Jadi dari cerita sedikit nih ya, Mbak Della tadi yang dikutip sama Aryo, tapi itu benar kan ya? Seperti itu kondisinya. Betul. Nah, kalau aku lihat-lihat nih sebagai sebagai orang atau penontonnya gitu, membayangkan, aduh, kayaknya rumit banget. Rasa-rasanya banyak sekali yang dikorbankan. Gak tahu sih ini bayangan aku nih ya sebagai netizen. Dan apalagi society kita pasti kan masih yang punya stereotype bahwa ibu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Ya kan di rumah aja ngurusin anak-anak gitu. Ngapain coba bermimpi terlalu tinggi? Mau gitu. jadi apa sih? Nah itulah pertanyaan yang sebenarnya pengen aku tanyakan ke Mbak Della. Mana dulu satu-satu Bu. Di bayangan Mbak Della apa sih yang menjadi motivasi yang ngapain sekolah tinggi-tinggi jauh pula terus boyongan? Kenapa? Gitu. Kenapanya nih, why-nya? Oke, gitu ya pertanyaannya ya. Saya izin menjawab nih. Monggo. Terima kasih Mbak Nucha sama Mas Aryo ya. Kenapanya? Karena setiap wanita gitu, setiap orang pasti punya mimpi. Pertama pasti pengen ada sesuatu yang dicapai gitu ya. Tapi selain dari itu, saya juga pengen berkontribusi nih sebagai istri ke ekonomi keluarga sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya punya pendidikan yang baik, terutama nanti pasti karir juga akan lebih baik.
Ya, dan saya juga bisa memberikan contoh kepada anak-anak bahwa ya nggak apa-apa kalau mau sekolah gitu. Ibu juga sekolah gitu. Jadi bisa memberikan contoh buat yang baik gitu ya untuk anak-anak juga gitu. Memotivasi lah. Kita nggak perlu cari dari luar, tapi dari dalam sendiri tuh aku mau ngasih contoh yang baik juga gitu untuk keluarga gitu. Oke. Kalau aku misalnya aku sebagai mewakilkan yang ada sih pasti beberapa penonton yang ngapain sih gitu. Kalau pertanyaan berikutnya, kenapa harus sampai S3 gitu? Apa nggak S2 aja cukup misalnya? Iya, kenapa? Sebenarnya kita ngomongnya nggak mesti harus sampai S3 sebetulnya, pasca sarjana lah ya, karena mayoritas kita mungkin S1 sudah selesai gitu ya. Kenapa sih harus sampai pasca sarjana S2 dan S3? Karena menurut aku ketika kita S2 dan S3 itu dituntut punya skill untuk problem solving lebih banyak. Jadi bukan cuman sekedar mengerjakan sesuatu gitu ya, tapi kalau problem solving itu sampai menemukan sesuatu. Itu yang sebenarnya bisa kita gapai kalau kita sekolah lagi gitu. Sehingga itu efeknya ke karir juga pasti akan jadi lebih baik gitu kan nantinya gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi itu sebenarnya sama yang di bayanganku gitu ya, bahwa untuk bisa melanjutkan studi gitu ya ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Ini kan sebenarnya melahirkan qualified mom atau ibu-ibu yang memang lebih berkualitas gitu kan. Dan qualified mom ini juga penting nih karena bisa menghasilkan qualified family. Benar. Jadi ibu berkualitas menghasilkan keluarga yang berkualitas juga. Terus salah satu contohnya tadi yang Mbak Dela sampaikan gitu ya, bahwa dengan menjadi ibu sekolahnya tinggi, sekolah tinggi itu kan dituntut untuk problem solving gitu ya, dimana memang di dalam kehidupan sehari-hari kadang kita suka melihat ada orang yang stuck dengan nggak bisa jadi problem solver ya kan, sementara mungkin di kita ini aku kan belum selesai sekolah, aku belum S2 lah, kamu udah S2 lah. Aku udah S2. Ya kita pasti bisa pada level yang tadi ya menjadi problem solver gitu buat keluarga, karena di setiap keluarga pasti masalahnya banyak dan bagaimana cara kita bisa mengatasi segala masalah, ujian gitu itu ternyata ngaruh banget ke anak-anak. Jadi kalau misalnya aku melihat S1 itu masih banyak nih, correct me if I'm wrong ya, S1 tuh banyak di guide. Jadi kayak di guide seperti kamu belajar ini, bukunya ini, terus coba riset tentang kenapa ini suatu masalah misalnya. Sedangkan kalau S2, S3 itu ternyata ada masalah baru hasil riset ini kenapa ya, coba gue riset ke sana ke sini. Apakah seperti itu berarti? Betul. Bahkan, jadi ada level yang berbeda ya, gimana tuh, ada lebih detail lagi nggak bisa menjelaskan? Karena aku tuh males sekolah sebenarnya tapi pengen tahu bedanya apa gitu. Iya betul. Jadi tuntut untuk problem solving betul, dan kalau sampai S3 bahkan bisa menemukan sesuatu yang baru. Betul. Itu yang makanya jadinya kitanya juga skillnya tuh terasah secara tidak langsung ya. Dan itu bukan cuman ya tadi bukan efeknya cuman untuk kerja, tapi ya bagaimana solving problem masalah di rumah tangga misalnya, atau bahkan sesederhananya time management gitu. Karena apalagi ya waktu saya sudah punya anak gitu ya, time management itu kan benar-benar dituntut gitu ketika kita harus bersekolah, kemudian setelah bersekolah, kemudian anak-anak juga masih butuh perhatian, itu time management juga penting gitu. Ini tuh relate banget ke keluarga sebenarnya. Jadi kayak menurutku aku menemukan kalau di S1 sarjana aku tuh lebih ditentukan sama ada leadernya kayak dosennya untuk menentukan nih kamu benar kamu salah. Harusnya begini. Sedangkan kehidupan di dalam keluarga yang aku temukan, karena keluarga itu nggak ada sekolahnya, kita tuh banyak menemukan hal baru dengan berkeluarga. Mungkin di S2, S3 juga menemukan diatur time managementnya seolah-olah kita yang harus mengatur diri kita sendiri dan menyesuaikan kita mau kemana, mau ngapain, sama halnya dengan keluarga. Jadi benar-benar nggak ada yang dibilang itu benar atau salah, hasilnya ya nanti lihat aja keluarga lo kayak gimana, nanti anak lo benar apa enggak, it's all you, it's all us gitu loh. Iya. Mirip banget ya. Betul. Dan bagaimana kita melihat itu sebagai tetap sesuatu hasil gitu kan, jelek ataupun buruk itu kan hasil ya. Iya, Tapi benar. bagaimana kita melihat kegagalan, keberhasilan itu tetap suatu hasil yang bisa achievement buat kita gitu. Itu yang kita pelajari ketika kita sekolah pasca sarjana menurut saya ya gitu. Jadi apapun itu tetap harus
bisa jadi sesuatu, harus bisa jadi value yang bisa kita ambil. Gitu. Dan ditambah lagi ini di negara asing. Negara asing yang nggak umum. Sebenarnya menurutku yang umum adalah ya pertama di Indonesia bahasa yang udah diri sendiri. Terus kedua bahasa Inggris. Negara yang berbahasa Inggris mungkin sedikit lebih gampang karena kita belajar bahasa kedua biasanya Inggris. Nah ini bahasa baru lagi. Kenapa Jepang? Apakah karena subjeknya ada di sana? Apakah karena ternyata mau dari kecil penggemar Doraemon mungkin atau gimana? Kenapa Jepang? Iya betul. Kenapa Jepang? Karena waktu itu sebetulnya pas S2 saya pernah ke Jepang juga. Waktu itu belum menikah. Jadi saya lumayan cocok lah, bukan berarti lebih familiar gitu ya, lebih familiar di sana. Bahasanya juga udah bisa berarti. Waktu S2 berangkat belum sama sekali. Bahkan waktu S3 juga bisa, tapi belum lancar-lancar lah gitu ya. Jadi saya cocok, bukan berarti saya suka ya, karena kalau suka nggak suka itu relatif gitu. Jadi saya cocok lah dengan culture-nya Jepang. Makanya ke Jepang, kemudian di bidang ilmu yang saya inginkan juga ada di sana gitu ya. Yang saya ingin pelajari, saya dalami juga kebetulan ada di Osaka gitu ya, di Jepang. Jadi saya pursue-nya di sana gitu. Makanya pilihannya Jepang. Tapi sebetulnya sekarang juga banyak sih sebenarnya pilihannya, nggak mesti ke Jepang gitu ya. Yang di tempat-tempat lain juga banyak. Misalnya sekolah-sekolah yang kayak gitu. Dan profesornya, terutama tuh profesornya itu menurut saya juga mempunyai value yang kurang lebih mirip lah. Jadi dia mengerti bahwa kalau perempuan sudah menikah itu pasti ada challenge ya. Iya, challenge dan tuntutan di rumah. Jadi bukan cuman hanya di sekolah harus perform, tapi di rumah juga kan harus harus diurus dan segala macam. Dan itu yang diterima oleh profesor saya dan universitas juga. Ya, dan mereka mau ketika profesor saya mengerti kondisi saya, maka ya oke. Aku mau gitu berangkat. Jadi pertimbangannya mirip-mirip sama Mbak Nucha lah. Nggak mudah untuk berangkat itu. Pertimbangannya A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi gimana sih challenge-nya waktu akhirnya Iya, Jepang? pengen tahu deh. Bawa keluarga. Pada saat itu bawa keluarga, anak-anak masih kecil-kecil, usia berapa tuh? Nah, challenge apa sih yang ditemuin? Karena kan nih pasti kebanyakan di sini yang nonton nih para ibu gitu ya, calon ibu yang memikirkan, aduh kalau ke sekolah lagi nanti rempong ya. Nah, Ninonya banyak banget. Apa nih yang ditemukan, challenge apa yang ditemukan Mbak Della? Ya itu, time management ya pasti ya. Gimana caranya tetap mengurus anak tapi di sekolah juga perform, itu tantangan banget. Jadi untuk supervisornya, pemilihan profesor itu dari awal bolak-balik menjadi pertimbangan gitu. Saya komunikasikan di awal bahwa saya sudah punya anak 2, saya ingin terus sekolah, apakah sensei nggak apa-apa gitu kan, kamu bilangnya profesornya tuh sensei nggak apa-apa gitu. Dengan kondisi seperti itu sebenarnya yang saya aplikasikan juga ketika saya bekerja di SGU gitu, bahwa kita bilangnya lifelong coaching gitu. Jadi bahwa kita tuh bukan cuma ngajar, tapi kita juga care gitu sama life balance-nya mahasiswa kita. Gimana kita mau perform di sekolah kalau misalnya life balance nggak balance gitu kan. Iya, gimana kita mau perform tapi di rumah aduh anak gimana ya gitu. Nah, itu yang pasti challenging pertama tuh berkali-kali saya mengkomunikasikan itu dengan profesor gitu. Profesor dan ini universitas nggak apa-apakah menerima ibu gitu, bukan 1 lagi 2 anaknya gitu ya. Pasti kalau anak sakit di telepon daycare harus cepat jemput dan pulang, itu bagaimana gitu. Ya itu aku masih nggak bayang sih kalau kita kayak gitu. Coba ya kita bayangin ya. Kita pindah ke suatu negara yang bahasanya kita baru belajar, terus udah gitu kita bawa 2 anak. Udah pasti di negara yang lebih maju, artinya gaji seperti Mbak Neni itu pasti nggak ada. Ngelakuin semuanya sendiri. Aku nggak kebayang sih bisa. Aku mungkin nyerah kali. Kamu gimana kebayangnya? Nah, itu juga yang jadi kekhawatiran, apa iya kalau yang namanya sekolah di jenjang selanjutnya itu harus ke luar negeri gitu. Nah, ini mungkin Mbak Della juga mau berbagi sama kita nih. Ada pilihan lain nggak sih, alternatif lain selain kayak harus memikirkan sekolah keluar, bawa boyong anak-anak apa enggak dan lain-lainnya. Sebenarnya alternatif apa sih yang bisa kita konsiderasi gitu? Oh, sekarang nih kalau menurut saya lebih fleksibel dibandingin zaman waktu saya berangkat ya. 2019 itu COVID baru mulai. Pas COVID kan. Okay. Jadi waktu itu sempat gak bisa juga ke kampus karena waktu itu saya science ya harus nge-lab gitu. Harus ngerjain eksperimen di lab dan segala macam. Okay. Nah, saat ini tuh udah mulai banyak
universitas yang menawarkan hybrid class. Oke. Justru kayaknya dari Bisa. COVID mereka belajar Iya, ya belajar bahwa dari hybrid itu COVID. bisa gitu. Betul. Karena itu memang lebih memudahkan sebetulnya. Dan secara time management juga. Dan itu yang sebetulnya ditawarkan oleh kampus saya tuh SGU kan Oke, gitu. oke. Jadi dia punya program pascasarjana hybrid. Jadi buat ibu-ibu yang mau lanjut sekolah gitu ya. S2 ya. S2 ya itu bisa gitu. Jadi setengah di kampus, kapan memang harus ke kampus, tapi bahwa misalnya nanti nggak bisa gitu ya, kita tawarkan untuk program online kelasnya. Gitu. Ini sebenarnya ngelatih ya. Aku ngebayangin di rumah lagi manajemen waktu sendiri untuk misalnya bilang ke suami dan anak-anak, aku nggak bisa diganggu dari jam segini sampai jam segini ya. Tapi ada break jam segini, nanti kita bisa mungkin makan siang bareng atau apa bareng, aku bisa ini, tapi nanti ya jam segini sama segini tolong jangan diganggu. Itu bisa ya sebenarnya, dan itu menghemat kayak harus jalan ke kampusnya, macet atau gimana gitu. Kayaknya it can work ya. Iya, itu juga sebetulnya yang waktu kebetulan ya anugerah COVID buat saya itu ada karena online. Jadi begitu ada seminar dan lain-lain online. Jadi memang waktu itu juga betul kata Mas Aryo. Jadi jam segini Bu sampai misalnya jam 9 sampai jam 12 Bu meeting ya gitu. Anak-anak main di depan gitu, aku di kamar gitu. Nanti setelah itu ya betul makan siang bareng sampai sore bisa. Itu yang memang saya rasakan, oh iya ternyata hybrid itu ternyata menyenangkan ya gitu, belajar dari COVID gitu ya. Dan karena profesor saya juga ya itu tadi sangat merestui lah ibaratnya, mengerti bahwa wanita sudah berkeluarga itu juga punya tuntutan di keluarga, sehingga ya hybrid itu menjadi lebih fleksibel gitu. Bahwa ya lifelong coaching juga saya terapkan gitu ke mahasiswa saya di SGU, bahwa saya pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya tugas dikumpulin, nggak menjadikan saya dosen yang seperti itu juga saya belajar ya. Learning to understanding kenapa dari tugasnya belum situation, selesai gitu ditanya kan, dulu gitu ya. Benar-benar nggak kebayang sih ya kalau misalnya terlalu kaku dengan segala macam peraturan yang kayak kita zaman dulu lah kuliah gitu kan, rasanya sulit ya dengan kondisi sekarang yang menjadi seorang ibu dengan banyak ketidakpastian di keseharian kita kan. Dan tapi ini kalau belajarnya dari Jepang loh. Maksudku aku taunya Jepang tuh yang strict, yang kayak benar. teman-teman kerja di perusahaan Jepang jam segini harus datang dengan nyanyi lagu apa, selamat pagi segala macam, terus baru mulai kerja. Pokoknya harus tegak, harus apa gitu. Tapi ternyata mereka sudah berubah ya, sudah mengerti ya. Karena sekarang rasio perempuan bekerja itu mengalami peningkatan. Begitupun di Jepang. Jadi Jepang tuh pengen mereka enhance orang-orang wanita itu ayo bekerja gitu. Makanya mereka mau. Makanya itu juga yang ya saya dapat privilege nih belajar di Jepang seperti itu yang saya terapkan juga di SGU, bahwa ayo perempuan-perempuan nggak perlu takut lagi lah sekarang sekolah gitu. Makanya kita selalu ulang lagi lah, saya selalu bilang bahwa jangan sebut kami lecturers, profesor atau associate professor, kita nih coach, lifelong coach. Mahasiswa saya datang tiba-tiba jam WA gitu jam 9 malam, "Miss, saya pusing bla bla bla." Ya bisa, nggak apa-apa, curhat aja. Itu yang kita lakukan gitu di SGU. Jadi gitu ya, untuk melanjutkan sekolah lagi tuh nggak mesti keluar negeri gitu ya. Karena di sini aja, di dalam kota aja gitu ya, udah ada Swiss German University ini yang memang menawarkan hybrid class program gitu ya. Jadi bisa belajar secara online, bisa offline ke kampus juga, tapi juga ternyata dengan guru-guru atau dengan dosen-dosen nih yang sebutannya tadi lifelong coach gitu ya. Jadi bukan benar-benar dosen yang zaman dulu kita mikirnya, wah dosen begini, dosen gitu kaku banget nih dan lain-lain. Ternyata memang ada kelebihannya untuk bisa menerima situasi dari para murid-muridnya, terutama nih mungkin buat yang ibu-ibu. Nah, mungkin pertanyaanku juga nih, sebagai ibu-ibu yang kita suka menjadi menteri keuangan gitu kan, kita pasti mikir dong. Oh iya benar. Perdana Menteri semuanya kalau semuanya ya. Menteri Keuangan, kita kan harus mikirin ya, budgetnya berapa, aduh dari mana nih bayarnya kapan nih, aduh mahal dong, jadi kayak mengurungkan niat lagi gitu. Nah ini secara budget gitu ya, ada program yang ditawarkan kah buat kita para ibu-ibu yang pasti kan punya pengeluaran banyak? Betul, itu salah satu aspek yang sangat penting, itu juga yang saya pikirkan ketika mau sekolah. Beasiswa, waktu itu juga saya beasiswa. Jadi di SGU juga ada penawaran beasiswa tersebut. Ada penawaran beasiswa yang di SGU offer gitu ya kepada calon mahasiswa. Kita juga punya skema untuk kemudahan pembayaran uang sekolah. Jadi ya itu tadi, kita tidak mau membatasi seseorang untuk bisa pursue
higher degree gitu, hanya dengan economical problem gitu. Ya. Pasti banyak lah jalan menuju rumah dan SGU over gitu, beasiswa pasti, scholarship. Wah, menarik ya. Aku mau nanya lagi masih selain selesai dari sekolah di Jepang, oke, gelar S3 dapat, pekerjaan pasti meningkat. Betul. Tapi ada nggak sih efek lain yang mengubah hidup Madela dari entah ke keluarga, entah ke hubungan dengan suami, jadi qualified mom ke qualified family, itu apa sih yang naik lagi rasanya? Iya, aku ngerasanya anak-anak sih ya, anak-anak udah Gimana pasti tuh? itu yang paling, anak-anak tuh apalagi balita itu kan sponge ya. Di Menyerap. umur segitu dia menyerapnya banyak. Jadi ketika memang di sana belajar mencontohkan ya, aku selalu bilang mungkin aku nggak bisa ngajarin A B C, nggak akan masuk gitu sama anak-anak. Tapi dengan aku melakukan, anak-anak mencontoh. Ya, jadi anak-anak mencontoh tuh itu value yang aku ngerasa sekarang tuh, aku ngerasa anak-anakku udah mulai nih, dia mulai senang sekolah gitu. Dia senang mulai main guru-guruan gitu. Mungkin ngelihat ibunya ngajar, ada meeting gitu. Anakku yang kecil suka pura-pura buka laptop, "Adek meeting" gitu. Umur berapa tuh? Yang umur 5 sekarang? Sekarang umur 5 tahun gitu ya, dia tahu meeting. Abangnya suka, "Adek ayo belajar sama abang" gitu. Kadang-kadang bahkan, aku nggak pernah ribut, "Ayo bang, belajar" gitu. Dia yang suka. Jadi suka memang. Jadi memang jadi lebih suka memang. Karena ini mencontohkan. Itu yang benar-benar aku rasa bahwa, iya ya, kita tuh nggak perlu mendikte A, B, C, cukup mencontohkan sesuatu, memberikan contoh kepada anak-anak. Anak-anak tuh ngikut. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, kalau misalnya. Yang susah kalau kita contohnya nggak bener ya. Itu juga diikutin. Diikutin. Makanya ketika alhamdulillahnya bisa memberikan contoh yang baik, akhirnya juga anak-anak juga mengikuti. pasti akan itu. Sebenarnya pekerjaan sebagai parenting setengahnya selesai ya kalau kita menjadi orang yang baik sendiri, karena parenting dari kata parent sebenarnya. Iya. Kita sendiri kayak gimana, ya setengah pekerjaan itu anak-anak akan ngikut kita. Betul. Bagus atau jeleknya. Betul. Tadi balik lagi sedikit deh, kan aku sempat mention ya di awal, dan itu tuh sebenarnya tuh kutipan dari sebuah jurnal nih yang bilang bahwa menjadi seorang ibu sambil melanjutkan studi adalah sebuah dilema besar gitu kan. Ini pasti juga dilema yang besar ya untuk Mbak Dela gitu kan. Nah, ini tuh aku juga pengen tahu nih motivasi atau mungkin dari Mbak Dela sendiri memotivasi kita nih yang lagi aku kan setengah-setengah, aduh iya nggak ya, terus kayak mungkin banyak juga teman-teman yang lagi mempertimbangkan baik secara programnya apa, di mananya, dengan biayanya berapa dan lain-lain. Mungkin mau dong advice gitu ya dari Mbak Dela yang udah lebih berpengalaman daripada kita nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin menghadapi dilema yang sama nih seperti ini. Pasti ya, tapi jangan takut bermimpi lah. Menurut aku selama niat kita baik, tujuannya untuk sesuatu yang baik gitu ya, mimpi tuh nggak apa-apa, bermimpilah setinggi mungkin gitu, apalagi tujuannya baik. Dan aku percaya ibu tuh kan madrasah gitu kan dibilangnya, tempat belajar gitu. Jadi apa yang kita contohkan ke keluarga pasti juga akan berdampak baik bagi anak-anak. Jadi nggak perlu takut, ibu-ibu yang memang mau pursue higher degree, pasca sarjana, even bahkan yang mau masuk S1 dulu gitu ya, aduh saya sudah menikah, saya sudah punya anak, saya takut nih gitu. Nothing is impossible, jadi ya mission is possible gitu. Jadi itu semua mungkin gitu selama kita mau bermimpi. Pasti nanti setelah itu Tuhan kasih jalan ya gitu. Mimpi setinggi-tingginya setidaknya kita kalau reaching for S3 setidaknya kita mulai dari S2 dulu gitu, misalnya atau S1 dulu bahkan ya. Jadi kayak memang at least mimpinya harus tinggi. Menurutku setuju sih. Nah, kalau di SGU ini berarti programnya itu ada dari S1 juga? S1 dan S2. Jadi program S1, S2. Undergraduate and pasca sarjana ya, graduate. Dan penawaran beasiswa itu juga berlaku dari S1 S2 ya. Betul, S1 dan S2 ada beasiswanya. Jadi gimana Bu? Bagaimana Bapak? Kita nggak usah pindah negara berarti kan kalau kayak gitu? Iya, pindah rumah aja dekat kampus. Oh gitu. Beli lagi nih. SGU juga menawarkan program internasional juga ya. Jadi Gimana tuh? double degree. Oh, ada yang sebagian waktunya di spend di luar. Luar negeri. Jadi kalau yang tadi bilang enak bisa keluar negeri, di SGU juga bisa keluar negeri gitu. Dan time-nya lebih fleksibel. Karena ada gitu. momennya di saat kita merantau. Menurutku itu entah itu rantau misalnya dari daerah terus ke Jakarta atau dari Jakarta kita Indonesia ke luar negeri.
ada momennya itu mendisiplinkan kita, meningkatkan kemandirian, yang kita terpaksa ngatur waktu sendiri, ngatur budget sendiri, dimana kita kalau bolos sudah nggak ada yang marahin, tapi ya kerasa sendiri akibatnya gitu. Yang kayak gitu tuh merantau tuh udah nggak bisa dikit-dikit balik ke orang tua untuk ngeluh ada suatu masalah. Yang kayak gitu tuh kayaknya itu naik level juga sih. Jadi bagus sih kalau ada program yang sebagian di Indonesia. Jadi kalau belum pernah merantau, ya setidaknya separuh dirantau gitu. Betul. Oke, menarik banget nih. Nih mungkin ada closing statement juga dari Mbak Della buat kita semua, buat para super mom, super ibu-ibu yang nonton untuk apa ya, nggak takut untuk bermimpi. Karena Atau kan pasti untuk bilang ke pasangannya mungkin. Benar. Silahkan Mbak Della. Apa yang bisa disampaikan gitu. Silahkan. Kalau bilang ke pasangan pasti ya, tapi yang penting pasti support system itu penting juga. Jadi betul dikomunikasikan lah, jangan sudah takut terus tidak malu untuk mengkomunikasikan. Punya mimpi itu gak jelek gitu. Jadi apapun dikomunikasikan, baru setelah itu kita cari bersama-sama jalan keluarnya. Jadi kalau support system sudah oke gitu ya, mimpi itu akan lebih mudah untuk dicapai gitu. Betul. Ya. Dan anak-anak jangan khawatir, anak-anak tuh sangat lebih mudah mengerti kondisi gitu ya. Ya. Selama itu tadi niatnya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Setuju. Jadi aku sama nih, aku juga sambil summarize dari obrolan kita di episode kali ini bahwa semuanya tuh berawal dari mimpi. Jangan takut untuk bermimpi mau apapun. Mungkin salah satunya Mbak Della atau aku mimpinya adalah untuk sekolah lagi. Nah ini berlaku mungkin ada yang dari D3 pengen ke S1, S1 pengen ke S2, atau yang sudah S2 pengen S3 gitu ya. Selalu ada jalan ke sana, tinggal di mananya, dengan pertimbangan apa, lebih bisa consider dengan banyak hal gitu ya. Dan tadi disampaikan juga sama Mbak Della bahwa alternatif atau opsi lainnya gitu ya. Tadi kan kita aku bermimpi bahwa wah sekolah tuh harus keluar negeri. Padahal sebenarnya enggak. Di sini pun kita juga ada SGU, Swiss German University. Ada course-nya, programnya dari S1, S2 gitu ya. Dan juga course ya kalau nggak mau program panjang gitu ya, misalnya nih untuk S2-nya kelasnya juga ada di weekend gitu, dan juga bisa hybrid tadi, jadi bisa secara online belajar, baik ke kampus juga bisa offline gitu ya. Jadi tenang aja gitu ya, untuk program-programnya ini sangat menarik banget, dan juga langsung klik link ya di video description di sini untuk dapetin special offernya atau kontak hotline master SGU yang tertera di bawah ini. Oke? Mungkin satu lagi aku mau nambahin untuk para suami-suami yang memikirkan untuk mendukung istrinya untuk maju. Jadi menurutku istri untuk maju, pasangan yang maju itu qualified mom menghasilkan qualified family itu setuju banget, karena suatu saat itu akan meningkatkan kualitas conversation di rumah, akan meningkatkan kualitas pendidikan atau bagaimana kita mendidik anak di rumah. Karena itu akan otomatis istri itu bukan cuma untuk yang mengurus di rumah, iya itu boleh jadi tanggung jawab istri, tapi untuk selalu belajar, selalu naik, itu benefitnya bukan ke istri doang kok, tapi ke kita sendiri sebagai suami dan juga sebagai anak-anaknya. Itu pasti naik semua jadinya. Setuju. Terima kasih Mbak Della udah hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga parents yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten ini ya. Boleh colek-colek pasangannya, siapa tahu mau sekolah lagi ya kan. Kirim aja tuh. Betul. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.